tak diundang. Tamu tiba-tiba datang dan tamu ini berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Tamaki mai. Masuk. Duduk tamu tadi. Nabi lanjut ceramah. Nabi Sulaiman. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi berkata, "Ya Rasulullah, ada pekerjaanku penting, tidak bisa saya tunda, tidak bisa saya majukan, saya mau pamit dulu." Nabi bilang, "Labuk nu pale, pergilah." Pergi tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada seluruh jamaahnya, "Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu?" "Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu." Nabi lalu bersabda, "Itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang kau cintai. Itulah tadi yang memisahkan engkau dengan hartamu di dunia ini. Itulah tadi yang memisahkan engkau antara jasad dengan rohmu. Itu tadi malaikat pencabut nyawa. Setiap kali datang pasti ada yang diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang dia mau." Tiba-tiba semua jemaah gelisah. Dari belakang ada anak muda, anak angkat tangannya. "Ya Rasulullah, itu tadi malaikat pencabut nyawa." "Ya, tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan." "Betul." "Mati saya." "Mati nak." "Kenapa?" "Semenjak dia datang sampai pulang saya terus lihat-lihati." Kali Nabi Sulaiman hati-hati kok. Kau barangkali mau ngambil, ya jangan main-main deh. Kok kapan tuh belok nala? "Ya Rasulullah, bawa saya jauh-jauh." Tapi Nabi Sulaiman, "Tunggulah." Karena Nabi Sulaiman itu pandai memerintah angin, berbicara dengan binatang, bahkan bisa berdiskusi dengan jin. Tentu dengan izin Allah. Nabi Sulaiman katakan, "Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini. Bawa di mana mau kau pergi, bawa dia ke sana." "Siap." Turun angin, bawalah terbang ini anak muda. Kiri kanan, lurus. Dia pikir anak muda jauh. Tidak dia dapat itu tadi, kurang ngajar, bikin kaget. Turun. Pas turun, baru satu langkah kakinya di tanah, langsung dia bilang itu tadi tamu, "Bang, dari mana kok?" Langsung muncul, "Dari mana kok?" Kaget. "Dari tadi saya tunggu kamu, makanya saya tinggalkan itu majelis tadi, karena di sini takdirmu meninggal." Kaget dia anak muda, kena serangan jantung, mati. Padahal dia hindari kematian, justru didatanginya. Kisah ini membuktikan benar firman Allah yang berbunyi, "Kullu nafsin sa'ikatul maut." Tungke maki nyawai pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Imam mati semua toh. Dan orang tidak mati, bos. Ayo, mau tidak mati? Mau? Satu saja syaratnya kalau kau tidak mau mati. Apa? Jangan hidup. Itu saja. Selama kau punya nyawa pasti mati. Nah, kita cerita biasanya tentang kematian. Kalau bicara cara orang kematian, itu anak muda langsung orang tua lihat-lihati. Yang sudah putih rambutnya, yang sudah pensiun, bikin kaget-kaget orang tua. Kata Imam Al-Ghazali, mati itu seperti buah. Ya, mati itu seperti buah. Yang tua jatuh, yang mengkal jatuh, yang pucuk jatuh. Tidak harus kita tua dulu baru mati. Tidak harus sakit dulu baru mati. Tidak harus kecelakaan dulu mati. Ada orang cuma tidur-tidur di rumahnya, dikasih bangun, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ternyata sudah mati. Ada orang juga yang lagi main domi, lempar telu, tiba-tiba kalah, serangan jantung, mati lagi mak domeng. Macam-macam. Nah, pada kali ini kalau orang sudah meninggal, kan untuk sampai ke akhirat itu
mati dulu, sakaratil maut. Orang sakaratil maut itu macam-macam modelnya. Ada orang sakaratil maut, dagangannya saja nak ingat. Begitu mak dan nak tanya, mana anakku? Nah bilang anaknya, ada kak di sini pak. Nah lihat anaknya, oh ada je. Mana istriku? Ada kak di sini pak, pegang-pegang kaki kita. Nah lihat, oh ada je istriku. Mana cucuku? Ada saya di sini kek. Nah lihat ke kiri, ada cucunya. Mana Inam? Pembantunya. Langsung dia bilang, ada saya di sini Haji. Langsung kaget, langsung, siapa jaga toko? Kan kemana gitu? Ada istrinya, ada anaknya, ada cucunya, ada pembantunya. Langsung tokonya ingat, ini kena jaga toko. Siapa jaga toko? Cabutnya. Toko na ingat. Tergantung. Orang kalau waktu hidup toko saja nak ingat, ruko saja nak ingat, mau mati rukonya juga terus nak ingat. Kalau ada ibu-ibu suka gosip saja, pagi cek and recheck, sore silet, tidak ada kabar yang tidak kami kabari, karena kami adalah kabar-kabari. Nah, gosip terus satu hari, begitu mau mati bisiki gosip, enak itu matinya. Tergantung ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, keluar nyawa, meninggal kita, menangis mi orang ya, suami tak menangis mi bu, mati tongan nila como. Matanya karena menangis, mata kirinya nabuka, siapa ini lagi diganti. Coba, ayo, sudah, menangislah kita. Boleh menangis, tapi tidak boleh meraung-raung. Mana dibasuk meraung-raung, teriak-teriak. Ada orang meninggal suaminya, ini ibu menangisnya kayak kacapi. Mati tungan ni laki. Dina jaga pandreko nak. Tambah stres anaknya, tidak ada kasih makan, berarti lapar kan nanti. Coba dinasihati, sabar ibu, semua orang akan meninggal. Apa namanya? Pintu rumahku itu, coba beda suamimu mati. Coba. Nah, sudah boleh ibu menangis, tapi tidak boleh mengeluarkan kata-kata. Ya Allah, kenapa dulu ini suamiku meninggal? Ya Allah, kenapa dulu ini anakku yang meninggal? Baik ya Allah, baik solatnya, baik puasanya, suka bantu saya. Anakku baik ini ya Allah, kenapa anakku dulu ini yang meninggal? Kenapa bukan anaknya itu tetangga yang tukang judi? Tidak boleh. Satu saja yang boleh diucapkan ketika kita meninggal, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu aja. Datanglah kita, tetangga melayat, datang maki melayat. Nah ini yang perlu diluruskan. Ketika kita datang melayat, rata-rata saya lihat kita ini menginjak-injak sunnah Nabi. Kalau datang melayat, kata Nabi, sunnah kau pakaian putih. Tapi kita kudung hitam, jilbabnya hitam, bajunya hitam, roknya hitam, kacamatanya hitam. Siapa ajar kok? Nah bilang begitu kuliah artis di televisi, artis anumu, panutanmu. Tidak, pakaian putih-putih. Boleh tidak pakaian hitam? Boleh, tapi tidak sunnah. Pakaian putih-putih. Sudah itu kalau kita datang melayat, sampai di rumah duka, jangan kau cerita jeleknya orang yang meninggal. Datang melayat cuma datang tambah-tambah dosa. Dia cerita semua orang. Sunnah ibu bapak, saya anjurkan kepada ibu bapak semua, kalau datang melayat pakai putih-putih, sampai di situ bawa Quran, minimal baca Yasin. Ya. Tidak bisa baca Yasin, baca kul huwallah sebanyak-banyaknya. Kul huwallahu ahad. Banyak itu baca. Tidak sempat juga, minimal baca Al-Fatihah. Tidak sempat juga, minimal baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak sempat juga, diam. Diam kau saja. Tidak bisa juga diam-diam, cepat kau pulang. Dan kau tinggal gosip semua orang, lewat orang semua nak gosip.
Itu dek nama bicara tapi matanya. Sudah cepat mah kau pulang. Tidak usah kau tunggu pembagian konsumsi. Ya, nah, sudah. Mandikan jenazah. Biasa orang kalau mandikan jenazah itu banyak bikin bingung, banyak yang teriak-teriak. Ya, ambil anu. Jangan kasih bingung orang. Mandikan jenazah, kalian diam saja, kalau perlu yang lain tahlil. Biarkan keluarganya yang ngurus jenazahnya, biarkan anak-anaknya yang ngurus jenazahnya. Ajari dulu, dan yang mandikan itu jangan banyak bicara. Ada biasa kasihan kalau dimandikan bapaknya, hati-hati kasihan bapakku, masuk air di telinganya, pelan-pelan masuk di hidungnya, nah mati itu. Ya, sudah dikafani, bungkus. Pernah lihat orang dikafani, Pak? Pernah? Ibu pernah lihat orang dikafani? Beda ndak kainnya orang kaya dengan orang miskin? Mantan-mantan dia kaya, 4 KP-nya, 4 tambangnya, begitu meninggal dikasih bungkus kain sutra. Tidak, sama kain kafan orang miskin. Parfumnya, kapur barus. Coba, nah, sudah dikafani, bawa. Begitu dibawa ke jenazah, mulai tinggalkanlah itu. Dulu itu saya melihat, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada di sini. Begitu dibawa, apa dia bilang? Tunggu dulu. Mana kelapanya? Mana gula? Beras? Jangan lupa. Mau apa? Memangnya orang meninggal mau bikin bubur? Tidak ada itu. Kenapa orang-orang dulu bawa kelapa? Ternyata saya tanya pakar antropologi, kenapa orang dulu bawa kelapa kalau ada meninggal? Ternyata tujuannya setelah dimakamkan itu jenazah, disirami air kelapa di atasnya supaya tidak digali oleh babi, baru dibuka itu kelapa, dibuang supaya jauh-jauh, supaya babi tidak gali kuburnya orang meninggal. Itu kelapa dia makan dulu. Sekarang tidak ada mie babi, maka lebih baik itu beras, gula, kelapa, bikin kue, kasih remaja masjid. Itu lebih manfaat. Bawa parang, memangnya lebih berkelahi. Nah, sudah kembali pengantar. Lisun itu. Nah, begitu kembali pengantar, kata Nabi, masih kedengaran suara orang yang melangkah terakhir, yang paling terakhir keluar. Kan 3 itu antar 3 yang antar kita kalau kita meninggalkan. Apa itu? 1, harta. 2, keluarga. 3, amal. 3 yang mengantar, tinggal 1 yang temani kita. 2 pulang.